Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu membahas tentang rancangan sistem pemesanan tiket wahana rekreasi atau DUFAN berbasis web. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Revan Lazuardi, ada saya sendiri Hadinanto, dan ada Davira Mafadilah. Untuk di presentasi kami kali ini ada 4 konten utama. Yang pertama ada membahas latar belakang, tujuan dan juga rumusan masalah. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga mengandung pengenalan sistem, daftar kebutuhan, dan juga diagram. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan nanti pada saat terakhir kami akan menampilkan juga mockup dari UI kami. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin maju menggantikan teknologi lampau, sehingga segala kegiatan sudah dapat diimplementasikan ke dalam sebuah website, seperti pendidikan, ekonomi, manajemen, promosi, dan lain sebagainya secara akurat dan cepat. Website Dufan merupakan sebuah website yang menyajikan informasi mengenai Dufan theme park dan pemesanan tiket secara online dan cashless untuk para pengunjung. Informasi yang disajikan di website Dufan berupa informasi tiket, informasi wahana, informasi lokasi, dan juga daftar kontak Dufan. Website Dufan ini terinspirasi oleh fungsi-fungsi pada website Dufan yang menyesuaikan pada kebutuhan yang digunakan Dufan Theme Park, khususnya kepada pemesanan tiket secara online tanpa perlu daftar dan login. Website Dufan juga diperuntukkan kepada admin untuk mengatur dan memantau segala macam penyajian informasi mengenai Dufan dan pemesanan tiket melalui website. Admin dapat mengatur kategori tiket, melihat isi daftar list dan pemesanan tiket, dan juga mengirimkan link download kepada pengunjung telah membeli tiket. Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari hasil pembuatan website ini adalah pemesanan tiket yang dilakukan secara online oleh pengunjung dan juga admin yang dapat mengatur kategori tiket, melihat isi tiket, list tiket, maksud saya mengirim link download e-tiket, dan juga mengatur akun admin. Jadi rumusan masalah yang kami dapatkan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah bagaimana cara agar pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket secara online tanpa perlu login, sehingga tidak perlu adanya antrian tiket di lokasi, dan juga mempercepat transaksi pemesanan tiket. Dan juga admin dapat mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan website melalui akun tersebut. Metode berorientasi objek. Menurut Rosa dan Salahuddin pada tahun 2013, metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Menurut hal lainnya, menurut dosen IT.com, pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya saling bekerja sama dan menyelesaikan suatu masalah. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revan Azul. Oke, di sini saya lanjut menjelaskan materi. Di sini ada use case. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Di sini ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang kedua, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang ketiga merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada sequence diagram. Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Message atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang
menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antara objek. Fungsinya yang pertama yaitu menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Yang terakhir, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat Linux serta relasi-relasi yang terkandung di dalam. Selanjutnya ada pengenalan sistem. Sistem Dufan Dempak menggunakan sistem berbasis website dengan yang terhubung dengan database. Sistem Dufan menyelenggarakan pemesanan dan pembayaran tiket secara online melalui website tanpa customer belum melakukan registrasi dan login. Website Dufan juga dapat memberikan informasi-informasi mengenai Dufan Dempak seperti informasi tiket, wahana, kontak, dan lain-lain kepada customer. Customer dapat melakukan search ID tiket, membayar tiket pesanan, dan mendownload etiket. Supervisor dan regular admin juga dapat menggunakan sistem Dufan dengan mengakses melalui halaman dashboard admin. Admin terlebih dahulu melakukan login sebelum memasuki halaman dashboard. Di halaman dashboard, admin dapat melihat list kategori tiket dan list tiket pesanan. Admin dapat melakukan create, update, delete pada list kategori tiket. Admin juga dapat melihat detail, menghapus, dan mencari ID tiket pada list tiket pesanan. Dan admin dapat mengirim link download etiket kepada customer via email. Khusus supervisor admin dapat melakukan create, update, dan delete pada list akun admin. Selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu customer mendapatkan informasi mengenai Dufan Dempak. Yang kedua, customer dapat memesan tiket melalui website tanpa perlu login dan register. Yang ketiga, customer dapat mendownload etiket. Yang keempat, admin dapat login menggunakan akun admin. Yang kelima, admin dapat CRUD kategori tiket. Yang keenam, admin dapat melihat info dan status tiket pesanan. Yang ketujuh, admin dapat mengirim link download etiket. Yang kedelapan, admin supervisor dapat CRUD akun admin. Yang terakhir, sistem Dufan dapat membatalkan tiket pesanan apabila tiket tidak dibayarkan lebih waktu yang ditentukan. Di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu menggunakan browser untuk membuka website. Yang kedua, browser yang direkomendasikan adalah Google Chrome. Yang ketiga, untuk mengakses data sistem website Dufan membutuhkan login. Yang keempat, membutuhkan hosting name website yang dapat mempresentasikan Dufan Dempak. Yang kelima, perangkat sistem Dufan dapat melayani permintaan customer khususnya ketika hari libur. Yang keenam, perangkat yang digunakan untuk mengakses website Dufan minimal Windows 10 atau PC, Ice Cream Sandwich atau Android, iOS 10, iOS. Yang ketujuh, menggunakan standar protokol HTTPS untuk menunjang keamanan yang lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari Dufan itu sendiri. Di sini kami memiliki sekitar 5 aktor. Yang pertama ada customer, yang kedua supervisor admin, yang ketiga ada aktor berupa sistem yaitu Dufan, ada regular admin, dan ada juga karakter sistem berupa GoPay atau pihak dari cashless tersebut. Jadi yang pertama ada asosiasi antara customer dengan use case. Yang pertama customer dengan view tiket, customer dengan pemesanan tiket, lalu ada customer harus melakukan pembayaran, pemilihan tanggal dan email, lalu juga ada customer terhadap download tiket. Nah, apabila download tiket itu berhasil, maka pengguna akan terextend dengan use case lain, yaitu dapat melihat view detail pemesanan. Lalu tadi untuk pembayaran, dia menginclude validasi pembayaran dan juga pemesanan tiket yang apabila tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka mendapatkan extend dari use case lain, yaitu pembatalan otomatis. Lalu di sini ada supervisor admin yang dapat mengedit dan juga berasosiasi, yaitu dengan edit dan hapus akun admin. Lalu ada sistem yang dapat mengatur edit dan hapus akun admin, hapus pesanan, pembatalan otomatis, pembayaran, dan pemilihan tiket, validasi pembayaran, juga view detail pesanan, dan mengirim untuk regular admin dan supervisor admin dapat mengirim link download etiket terhadap pembeli. Lalu ada activity diagram untuk pembelian tiket. Di sini ada
ada sekitar 4 swim lane. Yang pertama ada customer, ada sistem Dufan, admin regular dan supervisor, dan juga ada sistem GoPay. Jadi akan dimulai dari customer yang membuka website, lalu dilanjutkan untuk menampilkan pilihan tiket, lanjutkan lagi untuk memilih tiket, maksud saya sesuai jenis, lalu ada menampilkan form pengisian pemesanan, dilanjutkan lagi mengisi form pengisian pemesanan, lalu pada sistem juga membuat pesanan, lalu dilanjutkan pada sistem atau swimlane GoPay, yaitu membuat tagihan pembayaran, lalu customer harus membayar tagihan, apabila sudah, maka GoPay akan menerima pembayaran, lalu sistem Dufan akan merubah status tiket berhasil dan membuat etiket. Lalu admin reguler dan supervisor akan mengirimkan link download etiket kepada customer melalui email. Lalu customer dapat membuka link download tersebut. Lalu untuk ke sistem akan menampilkan etiket. Terus juga customer dapat download etiket dan akan berakhir pada customer. Lalu untuk activity diagram pengiriman link download tiket, ada 3 swim lane. Yang pertama ada admin, supervisor, dan reguler. Ada sistem Dufan dan juga ada customer. Dimulai dari admin, supervisor, dan reguler. Dimulai dengan cara login, lalu memverifikasi akun admin, dilanjutkan ke menampilkan dashboard admin, lalu admin dapat search ID tiket, lalu sistem juga akan menampilkan info dari tiket tersebut, dan juga admin, supervisor, dan reguler dapat mengirimkan link download etiket kepada email customer. Nah, nanti terakhir itu customer akan menerima link download etiket dan juga akan berakhir di situ. Activity diagram. Lalu ada activity diagram untuk list kategori tiket. Ada 2 swim lane. Yang pertama ada admin regular dan supervisor, dan juga ada sistem Dufan. Dimulai dari admin regular dan supervisor, melakukan login, melakukan verifikasi akun, menampilkan dashboard, lalu admin dapat memilih tombol kategori tiket. Nah, di sini lalu ada fork atau ada percabangan di mana admin dapat menghapus kategori tiket baru, admin mengubah kategori tiket, dan juga admin membuat kategori tiket. Lalu masing-masing dari pecahan tersebut akan jalan ke sistem Dufan, yang mana sistem menghapus, tadi lanjutan dari admin menghapus, sistem akan menghapus sesuai dengan perintah admin, lalu sistem mengubah kategori tiket, dilanjutkan dari admin mengubah kategori tiket, dan sistem akan menambahkan kategori tiket, merupakan lanjutan dari admin membuat kategori tiket. Lalu mereka akan ada join atau penggabungan, di mana akan berakhir pada sistem mengupdate list data kategori tiket dan juga berakhir di sana. Lalu yang terakhir ada activity diagram list akun admin. Terdapat 2 swim lane, yaitu supervisor admin dan sistem Dufan. Dimulai dari supervisor admin melakukan login, lalu melakukan verifikasi akun, dilanjutkan lagi menampilkan dashboard sistem, lalu admin akan memilih tombol list akun admin. Di sini juga akan ada perpecahan lagi atau fork. Admin menghapus akun admin mengubah detail akun admin membuat akun admin baru. Lalu masing-masing mendapatkan lanjutan, yaitu sistem menghapus akun admin, sistem mengubah detail akun admin, sistem menambahkan akun admin, dan lalu ketiganya mengalami penggabungan atau join. Menggabung menjadi sistem mengupdate list data akun admin dan berakhir juga di situ. Lalu akan dilanjutkan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram pemesanan tiket. Jadi yang pertama itu pelanggan itu dia melakukan pemesanan, lalu form pemesanan menampilkan form, dan setelah sudah melakukan pemesanan akan dikontrol oleh kontrol pesanan. Setelah sudah pesanan yang sudah dipesan akan masuk ke list tiket. Setelah itu kontrol pembayaran akan mengirim pembayaran via email. Setelah itu customer akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran yang sudah muncul yaitu form pembayaran, lalu kontrol pembayaran akan menerima pembayarannya. Setelah itu kontrol pembayaran akan mengecek pembayarannya apakah sudah masuk. Jika sudah, maka kontrol pembayaran akan mengirim resip pembayaran ke pelanggan. Setelah itu kontrol pembayaran juga akan mengupdate status tiket menjadi berhasil, itu kepada list tiket. Selanjutnya download tiket akan membuat etiket. Nah, jika sudah, admin, supervisor, dan reguler
akan mengirim link download etiket via email kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan akan membuka link download etiket, yaitu yang mengakses form download tiket. Setelah itu form download tiket akan menyajikan etiketnya, dan setelah itu jika sudah disajikan dan kontrol download tiket akan mengirim etiket ke pelanggan. Selanjutnya di sini adalah sequence diagram kategori tiket, yang mana di sini ada admin, supervisor, dan reguler. Pertama dia harus melakukan login, dan di situ akan tampil form login. Setelah itu dia akan menginput login. Setelah sudah selesai input login, maka akan diproses oleh kontrol login. Setelah itu kontrol login akan memverifikasi datanya. Setelah itu jika sudah terverifikasi, maka kontrol dashboard akan menampilkan dashboard admin tersebut. Setelah sudah, admin dapat menekan tombol add atau edit atau delete kategori tiket, yang mana akan setelah sudah ditekan salah satu tombol akan diproses oleh kontrol kategori tiket. Setelah itu kategori tiket akan menampilkan formnya, form add atau edit atau delete kategori tiket. Setelah itu admin mengisi form tersebut, apakah bisa mungkin dia akan melakukan penambahan atau pengeditan atau penghapusan terhadap kategori tiket. Setelah sudah, maka pelanggan admin akan mensubmit perintah add atau delete atau edit list kategori tiket, yang mana jika sudah disubmit maka akan diproses oleh kontrol kategori tiket. Setelah itu kontrol kategori tiket akan mengirim perintah untuk CRUD data kategori tiket. Jika sudah akan dikirim ke list kategori tiket, maka list kategori tiket akan memperbaharui data sesuai dengan perintah sebelumnya. Di sini ada sequence diagram list akun admin, yang mana aktornya di sini hanyalah admin supervisor. Admin supervisor harus melakukan login terlebih dahulu, lalu di situ akan muncul form login. Lalu si admin akan melakukan input data login. Setelah sudah, data akan diproses oleh kontrol login, yang mana kontrol login akan memverifikasi datanya. Jika sudah terverifikasi, kontrol dashboard akan menampilkan dashboard admin supervisor. Lalu setelah itu admin supervisor dapat menekan tombol CRUD akun admin. Setelah sudah ditekan salah satu tombol, maka kontrol list admin akan menampilkan form CRUD akun admin. Setelah sudah, admin supervisor akan mengisi form tersebut sesuai dengan tombol yang ditekan sebelumnya. Setelah itu, form list admin akan menampilkannya, lalu admin supervisor akan mensubmit perintah CRUD tersebut terhadap akun admin, lalu akan diproses oleh kontrol list admin dan dilanjutkan ke list akun admin, yang mana list akun admin akan memperbarui data sesuai dengan perintah yang ditekan tombol tekan sebelumnya. Di sini ada sequence diagram pengiriman link dan download tiket. Di sini ada admin supervisor atau reguler. Yang pertama, admin tersebut harus login, dan setelah login akan ditampilkannya form login. Lalu admin akan melakukan input data login. Setelah sudah selesai menginput data, akan diproses oleh kontrol login, yang mana kontrol login juga akan memverifikasi data tersebut. Jika sudah terverifikasi, lalu kontrol dashboard akan menampilkan dashboard terhadap admin tersebut. Lalu si admin akan menekan tombol info tiket dan akan diproses oleh kontrol list pesanan tiket. Lalu setelah itu list pesanan tiket akan mengirim data list pesanan tiket ke form list pesanan tiket. Jadi akan ditampilkan data-data tiketnya oleh si list form list pesanan tiket. Setelah itu form list pesanan tiket akan menampilkan etiket kepada si admin, lalu si admin akan mengirim link tersebut kepada customer. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, terdapat 3 kelas, yaitu kelas akun admin, kelas kategori tiket, kelas list tiket. Yang mana pada akun admin di sini ada fungsi-fungsinya, yaitu login, add admin, edit admin, delete admin. Pada kategori tiket juga ada add kategori tiket, edit kategori tiket, delete kategori tiket.
pada list tiket juga ada CRUD tiket, terus validate pembayaran tiket, view tiket, share tiket, download tiket. Di sini ada tanda, ada apa namanya satu, terus pada kategori tiket itu satu titik bintang, dan pada kategori tiket ke list tiket itu salah satu. Di sini maksudnya satu akun admin dapat bisa terdapat banyak akun admin pada kategori tiket. Jadi satu akun admin bisa dapat membuat lebih dari satu kategori tiket. Nah, kalau dari kategori tiket ke list tiket itu satu, yang artinya pada list tiket hanya terdapat satu kategori tiket. Jadi satu tiket itu tidak bisa ada dua kategori. Jadi memang hanya satu tiket, satu kategori. Lalu sebelum menuju kesimpulan, akan dijelaskan mockup terlebih dahulu atau UI dari desain kami oleh Davi Ramafadil. Saya akan menjelaskan mengenai mockup yang prototipe yang telah kami buat sebelumnya, maka kami dapat menjalankannya. Di sini akan menampilkan halaman home yang ditampilkan kepada customer, terdapat gambar mengenai Dufan, lalu terdapat tiket pas. Tiket pas dapat diklik untuk ikut memesannya. Lalu kita dapat melakukan pesanan tiket, dan pesanan tiket akan berhasil. Di sini tiket Anda telah berhasil dipesan, periksa email dan sesudah pembayaran atau klik tombol bayar. Di sini dapat melakukan pembayaran juga, maka akan menampilkan pembayaran sesuai apa yang telah dipilih sebelumnya. Setelah melakukan pembayaran dan men-scan QR, kita dapat merefresh dan menampilkan jika pesanan tiket telah berhasil. Kita dapat melakukan cetak tiket dan menampilkan e-tiket, lalu kita dapat mendownload e-tiket tersebut. Di sini juga terdapat search tiket untuk mencari ID tiket, dan akan menampilkan status, detail-detail. Kita dapat mengklik bayar juga seperti sebelumnya, sama dapat men-scan kode QR, lalu ada refresh dan menyajikan status serta detail tiket yang terbaru, dan kita dapat mencetak tiket juga. Setelah itu akan dapat bisa mendownload e-tiket juga. Di sini terdapat informasi mengenai wahana, lokasi, dan kontak berada di bawah footer. Untuk navbar juga terdapat home untuk menuju halaman awal, lalu dapat mengklik halaman tiket untuk melihat tiket pas, wahana untuk melihat wahana, dan lokasi. Lalu di sini dapat diklik untuk menuju halaman login admin, lakukan login. Lalu akan menuju ke dashboard admin. Di sini terdapat date, terus terdapat navbar. Dapat melakukan di sini dapat melihat list-list kategori tiket, waiting tiket, cancel tiket, dan completed tiket. Untuk kategori tiket kita dapat menambahkannya, add, buat, lalu kita dapat merubahnya, rubah, dan kita dapat menghapusnya juga. Untuk waiting tiket kita dapat men-search ID tiket, lalu akan menampilkan list-list tiket. Kita dapat melihat informasi, dan kita dapat melihat detail-detail tiket pesanan serta status tiket pesanan. Untuk selanjutnya terdapat cancel tiket. Kita dapat melakukan search juga, lalu kita dapat melihat cancel tiket dengan status dibatalkan. Dan kita dapat menuju ke completed tiket, di mana tiket telah berhasil dibayarkan. Di sini kita dapat melihat informasi, dan kita terdapat status berhasil serta detail-detail tiket. Kita dapat melihat tiket dan mengirim tiket kepada customer via email.
lalu dapat menggunakan logout untuk keluar dari dashboard halaman admin. Khusus untuk admin supervisor, di sini terdapat dashboard list admin. Dashboard list admin ini digunakan untuk mencerudekan list-list akun admin. Di sini dapat menambahkan akun admin dengan mengisi form tambah admin. Lalu terdapat edit admin dan juga dapat menghapus akun admin. Ya, sekian prototipe dari kelompok kami. Untuk kesimpulan, dalam membangun atau merancang ulang sebuah sistem diperlukan analisis dan implementasi yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam membangun sistem, sangat penting untuk menggunakan object-oriented programming karena metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah, dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Sebelum membuat mockup dan prototipe yang baik, diperlukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, dan selanjutnya dapat mengimplementasikan use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Hal ini tentu sangat krusial dalam konsep pembuatan sebuah sistem karena hal ini menjadi fondasi utama yang dapat menggambarkan alur kerja dan alur data pada website Dufan. Mengimplementasikan mockup dan prototipe dapat dilakukan dengan memperhatikan konsep dan penggambaran alur kerja sistem dan alur data sebelumnya. Sangat penting untuk memadukan estetika dan fungsional pada desain mockup dan prototipe, sehingga dapat membuat mockup dan prototipe sesuai dengan kebutuhan dan keindahan yang sesuai dengan target. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.